Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres, diterima atau enggak? Di pertanyaan berikutnya saya akan menyebutkan 5 tokoh politik Indonesia yang mungkin kawan-kawan dari Pak Mahfud juga. Ketika saya menyebutkan namanya, saya minta komentar pendapat dari Pak Mahfud. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu orang baik, retorikanya oke, mengandung kelucuan juga, humor, bersahabat, akrab. Untuk rata-rata umum masyarakat Indonesia itu termasuk satu dari yang the best, yang the best. Oke. Bagus. Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo tuh teman saya tegas. Dulu saya pernah jadi ketua tim suksesnya, tapi saya tahu satu hal tentang Pak Prabowo, orangnya tegas, yang kedua tidak koruptif, tidak korup, dan konsisten. Konsisten dia kalau bicara. Mungkin dulu dia punya masalah, dituduh taruhlah pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, itu salah satu masalah yang dicatat, tetapi ingat pada waktu itu situasi politiknya ya seperti itu dan dia ada di posisi itu. Tapi selama saya berteman dia dengan Pak Prabowo orangnya enggak koruptif, konsisten. Konsisten. Waktu saya habis menjadi ketua timnya dulu di tahun 2014, kan dia kalah, saya datang, Pak, saya pamit, sudah selesai tugas saya, Bapak kalah. Saya katakan, Pak Prabowo masih mau menggugat ke pengadilan. Saya bilang, enggak, Pak, saya enggak ikut menggugat. Saya tahu saya ini mantan hakim, tahu Bapak tetap kalah di pengadilan. Enggak gitu. Ya udah, Bapak silahkan terus. Kemudian apakah Bapak pernah merasa mengeluarkan uang untuk saya bilang. Bapak saya kan tim sukses. Orang tuh menganggap kalau jadi tim sukses dapat uang miliaran, puluhan miliar. Apa Bapak pernah ngirim uang kepada saya melalui siapapun? Kalau nanti saya klarifikasi, saya tidak pernah dapat uang sedikit pun dari Bapak. Enggak, kalau Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud enggak sepeser pun, saya tahu. Tapi kalau si A, si B, si C, saya tahu itu. Makan uangnya. Kalau Pak Mahfud enggak, gitu. Nah, pada akhirnya beberapa tahun kemudian dia ketemu di satu forum dengan saya. Ini Pak Mahfud ini benar. Harusnya dulu saya enggak usah gugat ke pengadilan, katanya. Saya pasti kalah gitu. Tapi saya dulu ikut orang-orang itu. Artinya dia sportif. Pak Prabowo ini orang yang sportif gitu ya. Dan banyak hal lagi. Siapa lagi? Oh, yang ketiga Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Itu junior saya. Di UGM ya? Enggak. Saya sudah dosen, dia masih SMA. Jadi dia itu gini, waktu saya mau berangkat ke Amerika dulu, pamitan lah. Bapaknya Anies ini namanya Rashid Baswedan, itu teman dosen saya di Jogja. Nah, ketika saya mau ke Amerika tuh pamitan. Lalu Anies tuh ikut, masih kecil gitu. Nis katanya, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini. Rajin belajar, tekun, rajin beribadah, kamu harus jadi seperti dia. Gitu. Itu dibilang sama Anies waktu itu. Waktu saya mau berangkat ke Amerika di tahun 89. Masih kecil, Anies masih kecil, masih ikut ayahnya. Nah, sekarang Anies ingat itu. Kalau ketemu dulu saya jadi seperti sekarang kan oleh ayah saya disuruh niru Pak Mahfud ini, katanya. Si Anies seperti adik lah. Anies itu dengan saya seperti adik. Ibunya sampai sekarang masih telepon-teleponan dan sebagainya. Saya anggap dia orang pintar. Ya pasti setiap orang ada kelemahannya. Nah, pintar ngomongnya pintar, bahasanya bagus, manis gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Siapa lagi? Oke. Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY saya tidak banyak kenal ya, karena pertama profesinya beda. Saya dekat dengan ayahnya, tetapi dengan AHY-nya sendiri, waktu saya dekat dengan ayahnya, AHY itu masih tentara. Tetapi kalau saya melihat perjalanan karirnya, ya boleh juga punya masa depan dia, karena dia masih sangat muda sekarang ini dan sudah memimpin partai politik. Kalau itu di-maintain, itu mungkin dalam satu dasawarsa ke depan dia sudah akan sangat ada di salah satu puncak etalase
kepemimpinan nasional kita ya, di salah satu puncak etalase kepemimpinan kita. Sekarang aja peluangnya sudah mulai terbuka, kita lihat aja nanti. Iya. Tapi secara umum dia anak pandai seperti ayahnya. Oke, terakhir Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, ya. Saya dulu tidak nyangka Sandiaga Uno tuh bisa masuk ke politik karena dia kan dulu seorang pengusaha muda. Iya. Yang kayaknya jauh-jauh gitu dari politik ya. Saya tahunya Sandiaga Uno tuh mulai berpolitik ketika menjadi calon wakil gubernur DKI aja kali ya. Sebelum itu saya lihat dia seorang pengusaha. Oleh sebab itu ya menurut saya ya dicoba aja. Bagaimana perjalanan dia ke depan saya belum bisa memberikan penilaian lebih jauh. Meskipun saya kenal baik, baru 2 hari lalu saya ketemu berdua gitu. Yang ngobrol-ngobrol tentang Indonesia, tentang masa depan kita dan tentang pemilu dan sebagainya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. 2 pertanyaan terakhir untuk Pak Mahfud. Masih ada lagi? Masih, tapi bukan orang. Pilihan tersulit yang pernah Pak Mahfud hadapi dalam hidup. Pilihan tersulit, milih antara apa dan apa? Tersulit maksudnya. Pilihan tersulit apa ya? Enggak juga, saya enggak ingat tuh yang ada yang sulit-sulit benar itu. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti sekarang saya tanya deh. Ketika milih istri juga pilihannya hanya satu, jadi enggak sulit. Kalau gitu sekarang saya yang tanya nih, pasti mungkin bukan jadi pertanyaan sulit nih buat Pak Mahfud. Kalau gitu nih Pak, tadi kan yang nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya banyak, hampir semuanya calon presiden dan calon wakil presiden. Oke. Nah sekarang kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti saya katakan tadi, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah nanti saya akan sampai di mana, mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada karena mungkin saya tidak akan ke sana, atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat, bukan sekarang. Okay. Mengalir aja. Karena mengalir kan, kalau mengalir itu kan lihat aja dulu kan. Gitu. Iya. Karena tadi nggak sempat terpikir untuk menanyakan ini, cuma ketika Pak Mahfud menjelaskan tentang tokoh-tokoh ini, sebenarnya banyak teman dekat. Kayak Pak Anies sendiri udah sangat kenal dekat, Pak Prabowo bahkan dulu tim suksesnya dan sudah sangat dekat, chemistry, hubungan dan kinerjanya. Dengan AHY gitu. Saya dulu nengok waktu AHY masih mayor tuh jadi anggota dewan, anggota keamanan PBB di Libanon ketika terjadi kerusuhan. Dia di sana tahun 2005-2006 gitu, saya ke sana nengok sama dia. Dia masih tentara kecil gitu. Dekat dan dia selalu ingat itu bahwa dikunjungi oleh Pak Mahfud dulu. Masih ingat. Saya juga selalu ingat, saya dulu mengunjungi Anda loh di Libanon. Di tempat-tempat daerah yang sangat berbahaya dengan bom itu. Waktu itu kan sedang rusuh Libanon. Terjadi pembunuhan Perdana Menteri apa itu waktu itu kan, terus dengan Israel tegang, dengan ini tegang, lalu dia di perbatasan itu. Nah saya mengunjungi dia. Waktu itu ketika saya anggota DPR, saya ingat dia. Jadi baik saya dengan AHY baik. Dengan Anies baik, kan lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Betul.